Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kepingan kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang utamanya yang liar terus mendapat sorotan. Keberadaannya memang menjadi dilema tersendiri, sebab tidak sedikit masyarakat yang menggunakan akses alternatif ini agar cepat sampai tujuan. Namun, di sisi lain, perlintasan sebidang seringkali memunculkan setumpuk persoalan. Apalagi jika terjadi peristiwa kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan yang melewati lokasi perlintasan. Dari tatanan regulasi memang kecelakaan di perlintasan di Undang-Undang Perkeretaapian itu tidak diperbolehkan adanya perlintasan sebidang. Semua harus dibikin tidak sebidang. Terus di undang-undang itu juga dikatakan kecelakaan di perlintasan sebidang bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian. Nah ini kecelakaannya orang truk sama kereta tabrakan ya, tabrakan antara kereta dan truk lah. Tapi karena definisi-definisi yang membingungkan itu sehingga siapa yang harus bertanggung, kalau bukan kecelakaan perkeretaapian, kecelakaan kendaraan jalan merasa bahwa itu kereta api karena di undang-undang disebut bukan kecelakaan perkeretaapian. Nah ini serba iya. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, terdapat sejumlah pasal yang mengatur soal perlintasan sebidang. Dalam pasal 91 ayat 1 disebut, perpotongan antara jalur kereta api dan jalan semestinya dibuat tidak sebidang. Sementara di pasal 94 ayat 1 menyebut bahwa perlintasan sebidang liar yang tidak memiliki izin harus ditutup. Itu berarti hanya perlintasan sebidang resmi saja yang boleh beroperasi. Masih di pasal 94 pada ayat 2 disebut, jika penutupan perlintasan sebidang liar dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tidak hanya itu, soal keselamatan berkendara di perlintasan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 114 diatur bahwa setiap pengemudi kendaraan yang melewati perlintasan sebidang wajib mendahulukan kereta api. Bahkan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan sudah mengatur siapa yang bertanggung jawab mengelola perlintasan. Ya, kita juga punya kewenangan, Kementerian Perhubungan bersama PT KAI yang sudah ditugaskan untuk mengelola perkeretaapian juga punya kewenangan untuk menutup itu dengan pertimbangan untuk keselamatan perkeretaapian. Nah, karena Pemda nggak melakukan apa-apa, akhirnya kita berinisiatif untuk menutup beberapa perlintasan yang memang nyata-nyata rawan terhadap kecelakaan, baik itu kecelakaan lalu lintas maupun dampaknya nanti kepada keselamatan perkeretaapian. Namun sayang sekali di beberapa tempat ya kami menghadapi kendala ketika kita tutup itu dibongkar secara paksa kembali oleh masyarakat. Sebenarnya kuncinya terletak di Pemda. Pemda mestinya menyediakan akses bagi masyarakat yang menjamin keselamatan masyarakat. Sayangnya, implementasi kebijakan pengelolaan perlintasan sebidang liar di daerah faktanya belum berjalan optimal. Entah karena ketidaktahuan daerah mengenai sejumlah aturan tersebut atau sikap Pemda yang selama ini terkesan acuh terhadap keselamatan nyawa pengendara. Yang jelas, upaya menertibkan perlintasan sebidang liar pun terkesan menjadi begitu rumit. Selain soal keterbatasan anggaran, persoalan ini kerap berbenturan dengan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Seperti yang diungkap sejumlah kepala daerah yang kami temui pada pertengahan Juli lalu.
Mereka mengaku keberatan jika penertiban perlintasan sebidang liar hanya dibebankan kepada Pemda saja. Pemerintah pusat dalam hal ini yang punya kebijakan ini harus menurunkan dikit intensitas sikap ya. Nah, pemerintah juga harus menaikkan tadi tingkat pelayanannya. Makanya alternatifnya adalah yang kita lakukan, kalau memang ini kebijakan pusat tetap harus ditutup karena kajian-kajian ilmiah mereka, ya kita akan minta kerjasama dalam hal yang lain. Misalnya tadi jalan alternatif yang dikatakan sempit, ya itu kita ingin lebarkan. Kita minta lebarkan, melebarkan jalan ini kan butuh untuk membebaskan lahan, ya kan, lahan rumah-rumah yang ada di dekat depo ya, dekat depo itu ya untuk kita bebaskan lahan ini. Alternatifnya kalau kita tidak cukup nggak punya duit ya tentunya kita minta bantuan dari pusat, termasuk PT KAI bisa memberikan hibahnya misalnya kepada untuk kita beli lahan. Nah ini kita bisa bikin jalan, nanti pemerintah akan membangunkan jalan itu. Jadi APBD saya siap untuk membangunkan jalan kalau ada lahannya. Nah itu bisa 2 bahkan bisa 3 mobil itu kalau 2 meter dari tanah dari depo itu. Ya sampai sana, sampai jembatan flyover itu, yaitu relatif lebih aman. Kalau kita lihat dalam aturan ini kan diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, tapi pemerintah daerah itu juga karena di sana juga ada kebutuhan dari kereta, maka kami ingin adanya ya bareng-bareng lah. Kita ingin difasilitasi kita bersama, bahkan itu alatnya, pegawainya dan seluruhnya supaya masyarakat juga ada ketenangan dan keamanan kalau dia melintas di kereta itu. Menurut Joni Martinus, Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia, membenahi perlintasan sebidang liar di sejumlah daerah itu erat kaitannya dengan tata kelola infrastruktur di wilayah daerah tersebut, budaya masyarakat, hingga aspek hukum di perlintasan. Ini bagaimana Pak? Apabila pemerintah sendiri ini dalam tanda kutip mengalami permasalahan Pak terkait dengan anggaran untuk merealisasikan hal tersebut. Ada 3 solusi untuk menjawab problematik di perlintasan sebidang ini, Mas Aris. Pertama adalah solusi infrastruktur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 bahwa perlintasan itu harusnya idealnya tidak sebidang. Jika ingin masalah ini selesai, maka infrastruktur ini harus diberesin. Yang kedua, solusi budaya, Mas Aris. Ini penting. Masyarakat kita yang kami temukan di berbagai daerah ini, mereka masih menganggap rambu-rambu yang terpasang atau ketika berada di menghadapi perlintasan sebidang, mereka selalu menganggap remeh itu. Nah, yang ketiga adalah solusi hukum. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di perlintasan sebidang, itu tidak ada solusi hukum. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, bagaimana jika pemerintah tidak memiliki anggaran atau keterbatasan dana untuk membangun flyover atau underpass? Sekali lagi kami sampaikan bahwa aturan atau undang-undang yang ada saat ini menurut kami sudah sangat baik ya. Tinggal bagaimana pemerintah berkomitmen untuk melaksanakannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Idealnya, di perlintasan sebidang dibangun flyover, underpass, serta jembatan penyeberangan orang agar resiko terjadinya kecelakaan dapat dicegah. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencatat, hingga tahun ini saja jumlah flyover dan underpass yang tersebar di 6 daerah operasi hanya 179. Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan jumlah perlintasan resmi dan liar di 6 wilayah operasi tersebut yang jumlahnya mencapai 1.389 perlintasan. Tetapi Indonesia mendorong pemerintah untuk segera menutup perlintasan sebidang yang liar tersebut. Sehingga perlintasan yang tadinya liar atau yang sebidang itu kami mendorong untuk menjadi tidak sebidang. Artinya bisa dengan underpass atau flyover ya. Nah, sesuai dengan undang-undang bahwa penutupan itu harus dilakukan oleh pemerintah.
Meski kondisi keuangan masing-masing daerah yang wilayahnya terdapat perlintasan sebidang liar itu berbeda-beda, bagaimanapun, perlintasan sebidang liar juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Tidak hanya gencar melakukan sosialisasi, ke depan penganggaran terkait persoalan ini meski pula dipikirkan. Tentu tidak adil bila Pemda terkesan cuci tangan atas puluhan nyawa warganya yang melayang akibat keberadaan perlintasan sebidang liar yang selama ini mereka hiraukan. Jika sudah begini, opsi penutupan perlintasan liar harus segera dilakukan. Sudah saatnya para stakeholder terkait berpikir keras mencari solusi terbaik menyikapi persoalan ini. Karena bagaimanapun, setiap waktu ada nyawa para pengendara yang melewati perlintasan kereta dan berpotensi menjadi korban. Apalagi jika ribuan perlintasan liar dibiarkan begitu saja, tidak segera ditertibkan. The Jurnalis akan hadir di episode selanjutnya. Metro TV